Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Abida Rifatul Desiko dengan NIM 5300200220004 dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang tafsir ijmali. Tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Dengan metode ini, mufasir berupaya menjelaskan makna Al-Quran dengan uraian yang singkat dan bahasa yang mudah, sehingga dapat dipahami oleh semua orang yang memiliki pengetahuan yang luas ataupun tidak. Hal ini dilakukan terhadap ayat per ayat, surat per surat, sesuai dengan urutannya dalam mushaf, sehingga tampak keterkaitan antara makna satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain. Dengan metode ini, muhasir berupaya pula menafsirkan kosakata dalam Al-Quran dan kosakata yang ada dalam Al-Quran sendiri, sehingga para pembaca yang melihat uraian tafsirnya tidak jauh dari konteks Al-Quran, tidak keluar dari muatan maknanya yang dikandung oleh kosakata serupa dalam Al-Quran, dan adanya keserasian antara bagian Al-Quran yang satu dan bagian yang lain. Metode ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami bagi para pembaca. Ketika menggunakan metode ini, para mufasir menjelaskan Al-Quran dengan bantuan asbab al-nuzul, peristiwa sejarah, hadis Nabi, atau pendapat ulama. Para pakar menganggap bahwa metode ijmali merupakan metode pertama kali yang lahir dalam sejarah perkembangan metodologi tafsir. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada era Nabi SAW dan para sahabat, persoalan bahasa terutama bahasa Arab tidak menjadi penghambat dalam memahami Al-Quran. Tidak saja karena mayoritas sahabat adalah orang Arab dan ahli bahasa Arab, tapi juga mereka mengetahui secara baik latar belakang turunnya asbab al-nuzul ayat dan bahkan menyaksikan serta terlibat langsung dalam situasi dan kondisi umat Islam ketika ayat Al-Quran itu turun. Realitas sejarah yang demikian sangat kondusif dan menyuburkan persemaian metode ijmali, karena sahabat tidak memerlukan penjelasan yang rinci dari Nabi, tapi cukup dengan isyarat dan uraian sederhana, sebagaimana yang dilakukan beliau ketika menafsirkan kata zum dengan syirik. Boleh dikatakan bahwa pada awal Islam, metode ijmali menjadi satunya opsi dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Prosedur metode ijmali yang praktis dan mudah dipahami rupanya turut memotivasi ulama tafsir belakangan untuk menulis karya tafsir dan menerapkan metode ini. Di antaranya yaitu Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuti yang mempublikasikan kitab tafsir yang sangat populer dengan judul Tafsir Al-Jalalain. Lebih jauh akar dari metode penafsiran ini barangkali merujuk pada karya tafsir yang diatributkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, Tanwir al-Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas, yang ditulis oleh Fairuz Zababadi. Langkah-langkah yang ditempuh para mufasir dalam penafsiran metode ijmali: yang pertama, membahas ayat demi ayat ya sesuai dengan urutan yang tertuang dalam mushaf. Yang kedua, mengemukakan arti global yang dimaksud oleh ayat tersebut. Yang ketiga, ayat yang diturunkan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat, yaitu ayat diletakkan di antara dua tanda kurung, sementara tafsirnya diletakkan di luar tanda kurung tersebut, atau menurut pola yang diakui oleh jumhur ulama dan mudah dipahami semua orang. Yang terakhir, yang keempat, bahasa yang digunakan diupayakan lafadznya mirip, bahkan sama dengan lafadz yang digunakan Al-Quran dalam bentuk sinonim. Kemudian syarat-syarat mufasir. Untuk menafsirkan Al-Quran, seorang mufasir setidaknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, akidah yang benar, sebab akidah yang sangat berpengaruh terhadap jiwa pemiliknya dan seringkali mendorongnya untuk mengubah nasih dan berkhianat dalam penyampaian berita.
Yang kedua, bersih dari hawa nafsu, sebab hawa nafsu akan mendorong pemiliknya untuk membela kepentingan mazhabnya. Terus yang ketiga, menafsirkan lebih dahulu Al-Quran dengan Al-Quran, karena sesuatu yang global pada satu tempat telah diperinci di tempat yang lain, dan sesuatu yang dikemukakan telah dikemukakan secara ringkas di suatu tempat telah diuraikan di tempat yang lain. Yang keempat, mencari penafsiran dari sunnah, karena sunnah berfungsi sebagai pensyarah Al-Quran. Yang kelima, mencari penafsiran para sahabat. Yang keenam, mencari penafsiran para tabi'in generasi sahabat. Yang ketujuh, pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya. Yang kedelapan, pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti ilmu qiraah. Yang terakhir atau 9, pemahaman yang cermat sehingga mufasir dapat mengukuhkan suatu makna atas yang lain atau menyimpulkan makna yang sejalan dengan nas syariat. Yang selanjutnya yaitu tentang kelebihan dari kelemahan metode tafsir Ismaili. Tafsir sebagai produk pemahaman manusia terhadap ayat Al-Quran tentu tidak lepas dari kelebihan dan kelemahan. Demikian juga dengan metode tafsir Ismaili, pasti memiliki kelebihan dan kelemahan yang kalau kita analisa akan saling melengkapi yang satu dengan yang lainnya. Berikut kelebihan dan kelemahan metode tafsir Ismaili. Yang pertama, kelebihan: memiliki karakter yang simplitis dan mudah dimengerti. Yang kedua, tidak mengandung elemen penafsiran Israiliyat. Yang ketiga, lebih mendekati bahasa Al-Quran. Yang kedua, tentang kelemahannya: menjadi petunjuk Al-Quran bersifat parsial. Yang kedua, tidak membuka ruang untuk mengembangkan analisis yang memadai. Yang selanjutnya yaitu kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir Ismaili. Di antara kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tafsir Al-Jalalain karya Jalal al-Din Al-Suyuti dan Jalal al-Din Al-Mahali. Yang kedua, Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Muhammad Farid Wajdi. Yang ketiga, Sofwah Al-Bayan Al-Ma'ani Al-Quran karya Syekh Hasanain Muhammad Nahluf. Yang keempat, Tanwir Al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas karya Ibnu Abbas yang dihimpun Al-Fairuz Abadi. Yang kelima, Tafsir Al-Wasit produk lembaga pengajian Universitas Al-Azhar Mesir karya suatu komite. Yang keenam, Al-Tafsir Al-Muyassar karya Syekh Abdul Al-Jalil Isa. Yang ketujuh, Al-Tafsir Al-Mutasar produk Majelis Tinggi Urusan Umat Islam karya suatu komite ulama. Contoh metode tafsir Ismaili. Contoh penafsiran Ismaili dapat kita lihat pada tafsir Al-Jalalain yang hanya membutuhkan beberapa baris saja saat menafsirkan 5 ayat pertama di dalam surat Al-Baqarah. Al-Jalalain saat menafsirkan firman Allah Quran surat Al-Baqarah 1 memaparkan alif lam mim. Misalnya dia berkata Allah yang maha tahu, maksudnya. Demikian pula halnya saat menafsirkan firman Allah Al-Kitabu, hanya menyatakan yang dibaca oleh Muhammad SAW, la raiba fi la syakka, berfungsi sebagai predikat dan subjeknya adalah dalika ada, berfungsi sebagai predikat kedua bagi dalika yang mengandung arti memberi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dapat kita lihat dalam kitab tafsir Al-Quran Tanwir Al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas yang dihimpun Al-Fairuz Abadi. Al-Quran. Kesimpulan, metode tafsir Ismaili merupakan salah satu metode untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran agar dapat dipahami maknanya oleh umat Islam, agar jangan sampai Al-Quran yang merupakan firman Allah tidak dapat diaktualisasikan oleh umat yang meyakininya sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup dan kehidupannya. Metode tafsir Ismaili adalah metode tafsir yang digunakan oleh Nabi Muhammad sebagai al-mufassir al-awwal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Metode ini digunakan agar pesan yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami dengan mudah dan gampang oleh umat Islam. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.